Hal ini adalah pembuktian teorema 7.3. Jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Diketahui L tegak lurus dengan L1 dan L tegak lurus dengan L2. Buktikan jika L itu tegak lurus dengan E atau bidang E. Nah, di sini sama L1 dan L2 ini berpotongan. L1 dan L2 berpotongan di titik A. Ini adalah titik A, di mana L1 dan L2-nya berpotongan. Dikarenakan teorema 2.1 yang berbunyi 2 garis itu berpotongan paling banyak di satu titik. Nah, setelah itu ada bidang E yang memuat L1 dan L2. Ini dikarenakan teorema jika ada dua garis yang berpotongan, maka dapat terbentuk suatu bidang. Nah, setelah itu misal titik P itu berada pada L, lalu titik B1 berada pada L1 dan B2 terletak pada L2, di mana titik ini titik-titik tersebut tidak sama dengan A. Ini dikarenakan teorema penempatan titik. Penempatan titik. Nah, maka P ada di sini. P ini B1 dan ini B2. Selanjutnya, misal Q berada pada sinar garis yang berlawanan arah dengan PA, sehingga PA sama dengan AQ. Ini dikarenakan penempatan titik. Maka Q berada di sini. Nah, di sini kan PA itu sama dengan AQ. Maka dapat kita simpulkan bahwa A adalah titik tengah dari PQ.
karena definisi titik tengah. Selanjutnya di sini kan ada L dan L1. Ini kan menjadi bidang E. Kan terdapat L dan L1. Andaikan ini. Ini L dan ini L1. Nah, L dan L1 kan tegak lurus. Dan PQ itu panjangnya sama. Sehingga dalam bidang yang ditentukan L dan L1 merupakan garis sumbu. Ini dikarenakan definisi garis sumbu. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan B1P itu sama dengan B1Q. Ini dikarenakan teorema garis sumbu. Selanjutnya penerapan dalam bidang yang ditentukan L dan L2 kan apabila ada dua garis yang berpotongan dapat bentuk satu bidang, maka ini adalah L dan ini adalah L2. PQ. Nah, panjang PQ kan sama. Panjang ini A, AP sama dengan AQ. Dan ini tegak lurus. B2. Nah, maka titik B2 ini kan panjangnya sama ke setiap titik, yaitu B2P dan B2Q sama dengan B2Q karena teorema garis sumbu. Karena kan L2 adalah garis sumbu dari L atau garis sumbu dari PQ. L2 garis sumbu PQ. Ini dikarenakan definisi garis sumbu, sehingga mengakibatkan B2P itu sama dengan B2Q. Gunakan teorema garis sumbu. Nah, kita sebelumnya kan mendapatkan B1P sama dengan B1Q dan AP itu sama dengan AQ. Sekarang kita mendapatkan B2P sama dengan B2Q. Nah, ketiga persamaan titik-titik ini atau persamaan garis
tiga persamaan garis ini itu semuanya termuat dalam bidang E. Ini adalah bidang E. Nah, maka menurut teorema 7.2, apabila terdapat 3 titik dan panjangnya sama ke 2 titik yang di luar bidang, maka semua titik yang ada di bidang E ini panjangnya akan sama antara X, ini X, maka XP sama dengan XQ. Sehingga kita dapat memperoleh B3P itu sama dengan B3Q. Dikarenakan teorema 7.2. Nah, setelah itu melalui titik B3 dan A kita dapat membuat suatu garis, yaitu garis L3. Dikarenakan teorema garis. Nah, selanjutnya 12 melalui dalam bidang yang ditentukan L dan L3. Nah, di sini L3 ini L3. Nah, kan B3P ini B3P itu sama dengan B3Q, sehingga L3 itu merupakan garis sumbu dari PQ. Dikarenakan definisi garis sumbu. Nah, kan L3 adalah garis sumbu PQ. Maka L itu tegak lurus dengan L3. Akibat L3 adalah garis sumbu PQ. Nah, selanjutnya dikarenakan L3 merupakan sembarang garis pada bidang E, maka L itu tegak lurus dengan bidang E. Maka teorema 7.3 ini terbukti benar.